Everyone, my name is Maria Teresa Natalia with NPM 2341141. I will explain about review, evaluation, and strategy control atau tinjauan evaluasi dan kendali strategi. Oke, let's the presentation. Jadi, evaluasi strategi merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana strategi yang telah diterapkan mampu mencapai tujuan organisasinya. Dalam evaluasi ini, manajemen membandingkan antara rencana strategis dengan hasil aktual yang diperoleh baik dari sisi keuangan maupun non-keuangannya. Jadi, evaluasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan, peluang perbaikan, serta resiko yang muncul selama implementasi strategi. Sementara itu, kendali strategi adalah serangkaian mekanisme, prosedur, dan alat yang digunakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan strategi tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan. Kendali strategi juga berfungsi sebagai alat pengawasan yang membantu manajemen mendeteksi penyimpangan sejak dini, sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar. Evaluasi dan kendali strategi dilakukan secara berkelanjutan karena lingkungan bisnis selalu berubah-ubah, baik dari sisi teknologinya, persaingan, regulasi, maupun preferensi konsumen. Oleh sebab itu, strategi yang awalnya efektif bisa menjadi tidak relevan jika tidak dipantau secara rutin. Oke, next. Pentingnya evaluasi strategis. Lingkungan bisnis itu bersifat dinamis dan terus berubah akibat perkembangan teknologi, perubahan selera konsumen, kondisi ekonomi, serta persaingan yang sangat ketat. Perubahan-perubahan ini dapat mempengaruhi keberhasilan strategi yang telah dirancang sebelumnya. Selain itu, asumsi strategi yang digunakan saat perencanaan seperti pertumbuhan pasar, perilaku konsumen, atau kekuatan pesaing dapat menjadi tidak relevan seiring berjalannya waktu. Jika asumsi tersebut tidak dievaluasi ulang, maka organisasi beresiko menjalankan strategi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi nyata. Evaluasi strategi juga berperan penting untuk menghindari kegagalan jangka panjang. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, organisasi dapat mendeteksi kesalahan atau penyimpanan sejak dini, sehingga dapat segera melakukan penyesuaian sebelum masalah berkembang menjadi kerugian besar atau penurunan kinerja yang berkelanjutan. Oke, next. Tujuan evaluasi strategi. Tujuan utama evaluasi strategi adalah menilai efektivitas strategi yang telah diterapkan, yaitu apakah strategi tersebut benar-benar mampu menghasilkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau tidak. Jadi penilaian ini mencakup aspek keuangan maupun non-keuangan. Selain itu, evaluasi strategi bertujuan untuk mengidentifikasi penyimpangan antara rencana strategis dengan hasil yang aktual. Penyimpangan ini bisa berupa keterlambatan pencapaian target, pembengkakan biaya, penurunan kualitas, atau tidak tercapainya sasaran pasar. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, manajemen dapat menentukan tindakan korektif yang tepat seperti melakukan penyesuaian strategi, perbaikan proses, atau pengalokasian ulang sumber daya agar kinerja dapat kembali optimal. Pada akhirnya, seluruh proses evaluasi strategi dilakukan untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga organisasi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Oke, next, tahapan evaluasi strategi. Jadi tahap pertama dalam evaluasi strategi adalah meninjau faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Faktor internal meliputi sumber daya, struktur organisasi, budaya, dan kompetensi perusahaan, sedangkan faktor yang eksternal mencakup kondisi pasar, persaingan, teknologi, regulasi, dan ekonomi. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa strategi masih relevan dengan kondisi lingkungan saat ini. Tahap kedua adalah mengukur kinerja strategi, yaitu membandingkan hasil aktual dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Pengukuran ini dapat dilakukan melalui indikator keuangan seperti laba dan pertumbuhan maupun indikator non-keuangan seperti kepuasan pelanggan, kualitas layanan, dan efisiensi operasional. Tahap yang ketiga adalah mengambil tindakan perbaikan apabila ditemukan penyimpangan atau kinerja yang tidak sesuai dengan harapan. Tindakan perbaikan dapat berupa penyesuaian strategi, perubahan kebijakan, perbaikan proses kerja, atau pengalokasian ulang sumber daya. Jadi, proses evaluasi strategi bersifat siklus dan berulang. Artinya, setelah tindakan perbaikan dilakukan, organisasi kembali melakukan peninjauan dan pengukuran kinerja secara terus-menerus agar strategi tetap efektif dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Oke, next, yaitu pengertian kendali strategi.
Kendali strategi adalah suatu sistem pengawasan yang digunakan manajemen untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sistem ini membantu organisasi memastikan bahwa setiap keputusan dan aktivitas operasional tetap mengarah pada tujuan strategis. Melalui kendali strategis, organisasi dapat memastikan kegiatan sesuai rencana, baik dari sisi waktu, biaya, maupun kualitas. Jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, kendali strategi memungkinkan manajemen untuk segera mendeteksi masalah tersebut dan mengambil langkah korektif secara tepat. Selain itu, kendali strategi berfungsi untuk menjaga konsistensi antara tujuan dan tindakan. Artinya, seluruh aktivitas operasional dan keputusan manajerial terus harus selaras dengan visi, misi, serta tujuan jangka panjang organisasinya. Dengan adanya kendali strategi yang efektif, organisasi dapat menghindari keputusan yang menyimpang dan memastikan strategi benar-benar diimplementasikan secara optimal. Oke, next, yaitu jenis kendali strategi. Yang pertama, kendali premis. Kendali premis berfokus pada pemeriksaan asumsi dasar yang digunakan dalam perumusan strategi seperti kondisi pasar, perilaku konsumen, tingkat persaingan, atau stabilitas ekonomi. Tujuannya adalah memastikan bahwa asumsi tersebut masih relevan dan sesuai dengan kondisi aktual. Jika asumsi berubah, maka strategi perlu ditinjau ulang agar tidak salah arah. Yang kedua, kendali implementasi. Kendali implementasi bertujuan untuk memantau pelaksanaan strategi agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan dengan evaluasi program, anggaran, jadwal, serta pencapaian target jangka pendek. Kendali ini membantu manajemen mengetahui apakah strategi dijalankan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, yaitu kendali strategis. Kendali strategis digunakan untuk merespons perubahan lingkungan yang bersifat mendadak dan tidak terduga, seperti perubahan teknologi, regulasi pemerintah, atau tindakan agresif pesaing. Kendali ini bersifat fleksibel dan adaptif, sehingga memungkinkan organisasi melakukan penyesuaian strategi secara tepat untuk mempertahankan daya saingnya. Yang keempat adalah kendali operasional. Kendali operasional berfokus pada aktivitas harian organisasi seperti proses produksi, pelayanan, dan distribusinya. Kendali ini memastikan bahwa kegiatan operasional berjalan sesuai standar yang telah ditentukan dan mendukung pencapaian tujuan strategi secara keseluruhan. Alat kendali strateginya yang pertama ada balance scorecard. Balance scorecard merupakan alat kendali strategi yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi secara menyeluruh, tidak hanya dari posisi keuangan, tapi juga dari perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua ada Key Performance Indicator. Key Performance Indicator adalah indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan strategisnya. Yang ketiga ada audit strategi. Audit strategi merupakan proses evaluasi menyeluruh terhadap strategi organisasi, mulai dari perumusan hingga implementasi. Yang keempat ada laporan kinerja manajemen. Laporan kinerja manajemen berisi informasi dan data kinerja keorganisasi yang disusun secara berkala. Oke, next kita di akhir presentasi yaitu kesimpulan atau conclusion. Jadi kesimpulannya, evaluasi dan kendali strategi merupakan bagian penting dalam manajemen strategi karena memastikan bahwa strategi yang telah dirumuskan dan diimplementasikan berjalan sesuai dengan tujuan organisasinya. Melalui evaluasi yang berkelanjutan, organisasi juga dapat menilai efektivitas strategi, mendeteksi penyimpangan, serta melakukan tindakan korektif yang secara tepat. Sementara itu, kendali strategi juga dapat membantu menjaga konsistensi antara tujuan, strategi, dan aktivitas operasional sehingga organisasi mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan mencapai keberhasilan jangka panjangnya. Okay, that's all the presentation from me. If you any question, you can ask in the column komentar and you can ask me. That's all the presentation and thank you for watching, guys. See you.